Terima kasih Anda masih bersama Berita Bandung. Bagian yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama pagi ini. Kasus pembunuhan keji terjadi di Garut. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya yang sedang tidur. 20 orang warga Jawa Barat yang baru pulang dari luar negeri terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Bertualang mencicipi rasa bakso kapal selam dengan sensasi kuah pedas level 30 di Garut Kota. Warga 2 desa di Cianjur Selatan masih terisolir akibat 2 jembatan gantung penghubung antar desa yang ambruk diterjang banjir bandang belum diperbaiki. Warga terpaksa menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari bambu serta menggunakan ban bekas. Setelah ambrol diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu, jembatan gantung penghubung desa Gelar Pawitan dan desa Neglasari Kecamatan Cidaun Cianjur Selatan belum diperbaiki. Akibatnya warga 2 kampung terisolir dari aktivitas ekonomi dan sosial. Warga yang akan keluar kampung terpaksa harus menyeberang menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan ban bekas yang cukup membahayakan. 2 jembatan gantung tersebut adalah akses terdekat untuk menuju desa lainnya, serta akses anak-anak menuju sekolah. Kepala Desa Gelar Pawitan berharap pemerintah Kabupaten Cianjur bisa membuatkan jembatan permanen yang bisa dilalui motor dan mobil agar warga lebih mudah beraktivitas. Keperluan ekonomi, termasuk kesehatan juga ke Puskesmas Cibulu, itu bisa menyeberang menggunakan jembatan atau ban terapung dari ban bekas, sehingga bisa membantu mempermudah akses keluar masuk warga yang terisolasi. Desa Gelar Pawitan adalah satu-satunya desa di Kecamatan Cidaun Cianjur yang terisolir dan tidak memiliki akses jembatan yang bisa dilalui secara normal oleh kendaraan roda 4. Renda Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kita beralih ke informasi lain, 20 orang warga Provinsi Jawa Barat terpapar virus COVID-19 varian Omikron setelah pulang dari luar negeri. Saat ini mereka telah menjalani karantina di Jakarta. 20 orang warga Jawa Barat tersebut diketahui positif terpapar virus corona varian Omikron berdasarkan pemeriksaan kesehatan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari luar negeri dan telah dikarantina di Jakarta. Meski mengakui data tersebut, Gubernur menyatakan belum menemukan penyebaran lokal varian baru virus corona ini di wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk mencegah terjadinya kembali lonjakan jumlah penderita penyakit COVID-19 setelah musim libur akhir tahun, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan seluruh rumah sakit, oksigen, dan persiapan non-medis lainnya. Kami bersama tim komite melakukan perhitungan 14 hari pasca Nataru. Kami asumsikan jika ada berita buruk seperti apa. Maka peroksigenan kita lakukan persiapan. Semua diulanglah ya persiapan seperti Delta. Tapi saya sampaikan juga berita baiknya supaya masyarakat juga tetap waspada tapi tenang. Jadi Omikron ini hasil laporan epidemiologi waktu saya rapat dengan Pak Luhur kemarin dinyatakan tingkat penularannya cepat tapi tingkat hospitalisasinya rendah. Sebuah sepeda motor diberikan Pangdam 3 Siliwangi kepada keluarga korban kecelakaan tabrak lari di Nagrek, Kabupaten Bandung. Sepeda motor ini digunakan untuk mengganti milik tetangga korban yang digunakan saat terjadi kecelakaan. Keluarga almarhum Handi Saputra yang ditabrak oleh 3 anggota TNI saat berkendara bersama kekasihnya Salsabila di Nagrek, Kabupaten Bandung dan tubuhnya dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah hingga tewas didatangi Dandim 0611 Garut Senin lalu. Kedatangan tersebut untuk memberikan pengganti sepeda motor dari Pangdam 3 Siliwangi. Sepeda motor yang dikendarai kedua korban saat kecelakaan kebetulan adalah milik tetangga yang dipinjam almarhum Handi Saputra. Saat ini, ketiga anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi tersangka pembunuhan Handi Saputra dan Salsabila telah menjalani rekonstruksi oleh polisi militer TNI Angkatan Darat Senin lalu. Majen TNI Agus Subianto telah memberikan pengganti motor yang lebih baik
Semoga bermanfaat ya Pak dan Pak Entes tidak punya lagi beban utang kepada Pak Entang ya, karena sudah diganti yang lebih bagus lagi motor. Ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Atur nuhun kepada Bapak Pangdam, ke semua instansi. Saya minta maaf dan terima kasih banyak telah membantu kepada anak saya. Sekarang ini sudah tenang dia. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi mengoperasikan ruang sistem kontrol dan pemantau arus lalu lintas. Dari ruang ini, petugas Dinas Perhubungan dan Kepolisian bisa memantau kemacetan dan menindaklanjutinya dengan rekayasa arus lalu lintas. Tim Kejaksaan Negeri Balai Bandung memeriksa pengadaan barang dan ruangan sistem kontrol dan pemantau arus lalu lintas jalan raya atau Automatic Traffic Control System atau ATCS di kantor Dinas Perhubungan yang Selasa lalu mulai beroperasi. Pemeriksaan seluruh pengadaan barang berupa komputer, puluhan kamera CCTV hingga pesawat nirawak alias drone senilai 19,5 miliar rupiah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran. Supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran, bisa tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu tentunya. Ruang sistem kontrol dan pemantau diadakan untuk memantau pergerakan kendaraan di jalan serta titik kemacetan di wilayah Bandung Barat. Kita juga bisa memonitor secara langsung kaitan dengan jumlah kendaraan yang lewat, keluar masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai dasar nanti perencanaan pengambilan kebijakan lalu lintas. Saat ini sejumlah kamera CCTV sudah dipasang di beberapa ruas jalan utama di wilayah Bandung Barat, seperti Simpang Beatrix Lembang, Jalan Raya Tagok Padalarang hingga Simpang Panaris. Nantinya petugas atau operator akan memantau setiap pergerakan arus lalu lintas dan juga pelanggaran pengguna jalan. Hasil pantauan juga akan dibagikan ke polisi untuk menindaklanjuti kerawanan tindak kriminalitas dan kecelakaan jalan raya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kita ke informasi kuliner. Bicara yang pedas-pedas, Garut punya menu baru namanya bakso kapal selam. Seperti apa bentuk dan sensasi rasanya? Kami ajak Anda bertualang rasa ke Garut. Bakso kapal selam sekilas mirip nama pempek kapal selam, kuliner dari Palembang yang terkenal itu. Di tangan seorang pengusaha gerai bakso di Jalan Karaca, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut, racikan bakso kapal selam dibuat istimewa. Dibuat dari daging sapi cincang pilihan, adonan bakso diisi telur dan digoreng layaknya membuat pempek kapal selam. Kuah dan bahan campuran bakso kapal selam ini menggunakan kuah panas, bumbu ramen pedas, dan cabai merah dengan tambahan mie, toge, bihun, serta sayur sawi. Setelah itu barulah bakso dibelah setengah bagian atas seperti menyajikan pempek kapal selam. Kemudian dimasukkan dalam mangkok kuah ramen yang telah disiapkan. Tingkat kepedasannya pun bisa dipilih hingga super pedas di level 30. Kita punya ciri khas sendiri, kita harus dipanasin dulu, digoreng dulu gitu. Jadi baru kita masukin, baru kasih kuah ramennya. Daging sapi, iya daging sapi, baksonya mah sama. Cuman saat ini yang nonjol itu bakso kapal selam. Ya, gitu. Kenapa nih bakso kapal selam namanya? Kalau bakso kapal selam, kuahnya kuah ramen, dalamnya ada telur gitu. Levelnya juga sampai level 30. Keberanian Delvi untuk berkreasi menciptakan menu bakso baru tak lepas dari pengalamannya berjualan bakso saat berada di Arab Saudi. Saat ini menu bakso yang ia jual pun cukup unik. Ada bakso lava berbentuk kerucut, bakso kotak hingga bakso lenjeran yang bentuknya panjang mirip pempek lenjer. Karena tingkat pedasnya bisa disesuaikan dengan pesanan, maka pengaruh bakso pedas pun langsung merapat. Suka kesini soalnya posisinya strategis pinggir jalan. Tempatnya enak, nyaman, lega, harganya terjangkau, rasanya enak. Apalagi harga menu bakso kapal selam cukup ramah di kantong. Satu porsi hanya Rp15.000.
Lokasinya pun mudah dijangkau karena ada di sekitar pusat kota Garut, berdekatan dengan markas Korem 062 Taruma Nagara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas saya, Freddy Cahya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.